Dalam setiap pemantauan kehamilan, kita upayakan untuk selalu melakukan pemeriksaan arus darah Doppler, misalnya dari arteri umbilikalis seperti ini, yang bisa kita lakukan dalam setiap pemeriksaan kehamilan. Di sini kita bisa lihat arus darah sistol dan diastol dari 3 gelombang. Kemudian kita bisa melihat arus darah yang kita temukan dari indeks-indeks seperti pulsatility index, resistance index, dan sistol diastol, di mana kegunaan indeks-indeks ini untuk mencerminkan oksigenasi yang masuk dari arteri umbilikalis ini adalah sistol, diastol, dan ini adalah arus darah dari vena umbilikus. Arus darah yang baik sendiri mempunyai gambaran yang normal dengan diastol yang muncul. Beberapa indeks yang kita pakai seperti indeks resistance index dan pulsatility index tergantung pada usia kehamilan, di mana grafiknya akan mengikuti perkembangan dari usia hamil. Sementara untuk sistol diastol dengan perkembangan yang sangat variatif, meskipun sederhana tapi tidak terlalu mencerminkan kondisi andai terjadi kita harus melakukan cerebroplacental index ratio. Lebih mudah untuk kita memantau dengan resistensi indeks. Kemudian kita bisa bandingkan dengan aliran darah pada otak, yaitu arteri cerebri media yang kita ambil pada area basis kranium. Jadi pada area circulus Willis, di mana kita bisa mengambil middle cerebral artery. Lebih susah untuk mendapatkan arus darah pada kepala, perlu ketenangan untuk pengambilannya. Di sini kita bisa mengamati arus darah sistol diastol dengan resistensi yang cukup tinggi, artinya bisa mencapai 0,9 sampai 1 itu ada arus darah yang normal. Dengan kecepatan yang bisa kita lihat di sini 27,37 cm, mencerminkan kondisi bayi dalam kondisi bukan anemia. Apabila kecepatannya hingga mencapai 40 cm per second, artinya di atas mean of median normal, maka kecenderungan itu menjadi anemia fetalis. Bisa kita ukur pada kasus thalassemia. Kemudian kita bandingkan indeks antara resistance index middle cerebral artery dan umbilical artery yang kita dapatkan cerebroplacental ratio index, di mana bila indeks lebih dari 1 adalah normal, dan apabila kurang dari 1, hati-hati ada sebuah kasus brain sparing effect. Di sini kita bisa ukur ulang kecepatan arus darahnya. Kemudian ada aliran darah lain yang lebih sulit lagi kita ukur, yaitu ductus venosus. Namun apabila kita mampu melakukan itu, cukup untuk mengamati bagaimana respon oksigen pada janin yang berlangsung dalam fase real time-nya. Di sini kita mencoba mengamati arus darah dari ductus venosus, di mana arus darah khasnya itu adalah gelombang trifasik berupa sistol, diastol, dan ejection fraction, di mana kadang-kadang kasusnya yang kita dapat kadang-kadang adalah inferior vena cava. Ini seperti ini masih struktur dari inferior vena cava. Kita coba amati cara pengambilan ductus venosus karena velocity-nya cukup tinggi, jadi kita mesti merubah batas kecepatan dari Doppler yang kita cari. Nah, ini masih arus darah dari inferior vena cava.
Nah, ini adalah ductus venosus yang kalau bisa kita dapatkan maka akan kelihatan gelombang trifasik. Ya, seperti ini, hampir dapat. Sayang sekali bayinya bergeser kembali. Ya, ini adalah arus darah dari ductus venosus yang normal. Bisa kita pause, lalu kita amati. Nah, ini adalah gelombang trifasik dari sistol, diastol, dan arterial ejection, di mana ejeksi arteri ini harus positif, tidak boleh negatif. Artinya ini mencerminkan bahwa oksigenasi janin ini masih sedemikian baiknya, ya. Jadi ini adalah kasus Doppler pada ductus venosus yang normal. Berikutnya kita coba mengamati aliran darah sebagai prediktor preeklamsi, yaitu arteri uterina, di mana kasnya berupa notching yang harus hilang sudah sejak trimester pertama hingga minggu ke-7. Ini adalah kas arus darah arteri uterina tanpa notch dengan indeks resistensi yang normal. Apabila terjadi indeks resistensi yang tinggi, artinya terjadi keterlambatan invasi trofoblast ke dalam arteri uterina. Bisa saja indeks resistensinya tinggi dengan adanya gambaran notch atau arus darah protodiastolik. Ya, ini kasus tanpa notching dengan arteri uterina kiri atau kanan yang normal. Ya, kasnya ada sistol, diastol dengan arus darah rendah. Arus darahnya akan semakin rendah pada sisi di mana plasenta itu berada. Kemudian bisa kita bandingkan dengan sisi kontralateral arteri uterina, sisi kiri atau kanan, untuk kita coba bandingkan. Kondisi janin sendiri normal tanpa adanya kelainan.